Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini senang sekali kembali saya Fitriana Ayu bisa memandu Anda di program Dialog Fajar. Semoga Anda pun juga senang ya, tidak bosan-bosannya mendengarkan dan juga kita sama-sama belajar memperdalam ilmu agama, tentunya semata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bertemu dengan Ustadz Mim Saiful Hadi dari pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Sehat. Semangat. Allahu Akbar. Terima kasih Ustadz Mim sudah menyempatkan waktu mampir ke Suara Surabaya. Selalu sehat. Pokoknya ini tadi sudah ganteng, ini semuanya udah dipersiapkan istri ya Ustadz dari rumah ya. Masya Allah, iya dong tentu, Masya Allah. Sudah. Terima kasih istriku. Alhamdulillah. Ibu Mim ini langsung mesem siapa saya gitu ya Ustadz ya. Itu kan tugas wanita gitu ya Ustadz ya. Tapi wanitanya itu sendiri tuh begini Ustadz. Ini mungkin ada cerita yang sama juga. Ada yang menyebutnya itu gini. Ini contohnya saya gitu ya Ustadz ya. Saya mencontohkan saya. Yuk bajunya kok itu aja. Jadi kalau mau ada acara gitu bingung Ustadz milih baju itu. Wah baju yang mana lagi ya. Memaksa ya kita pilih aduh yang baru, akhirnya numpuk Ustadz di lemari itu Ustadz. Padahal itu baru dipakai sekali dua kali, tapi rasanya kalau tiap kali ada acara ngomongnya nggak ada pakaian, nggak ada baju begitu Ustadz. Tuntunan Nabi kita itu soal pakaian yang menumpuk di lemari itu seperti apa Ustadz Mim? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semuanya. Untuk mengawali perjumpaan kita, tidak lupa mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah bilisani wa qalbi, ya, dengan lisan kita dan hati kita. Karena Allah telah memberi kita nikmat yang sangat banyak yang kita tidak bisa menghitungnya, apalagi menilainya, menakarnya. Sungguh nikmat yang Allah berikan ini sangat-sangat banyak. Maka tak pantas kita kalau lupa bersyukur ya, kita maka bersyukur dan bersyukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam tersanjung kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Muhammad SAW, guru kita yang mengajari kita, yang menuntun kita untuk memperoleh kehidupan, menjalani, mengarungi kehidupan ini dipenuhi dengan kebahagiaan, keselamatan, dan kelak memetik kebahagiaan pula di yaumil akhirah. Amin. Iya, pertanyaannya Mbak Ayu ini kayaknya mewakili ibu-ibu ini ya. Para wanita gitu. Iya, para wanita ini mewakili para wanita. Iya, memang iya nih jilbab ini kira-kira sak lemari kurang. Iya Ustaz. Masya Allah. Iya. Baik, ini karena hubungannya dengan pakaian atau dengan harta ya, ini tidak saja pakaian kan ya, konteksnya bisa luas ya. Saya kutipkan sebuah sabda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umurihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Artinya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, umurnya. Untuk apakah ia habiskan? 2, jasadnya. Untuk apa ia gunakan? 3, ilmunya. Apakah telah ia amalkan? 4, hartanya.
dari mana ia peroleh, dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Nah, ini kita fokus ke yang keempat ya Mbak Ayu ya. Ya, harta. Yang pertama, kedua, ketiga ini nanti sampai subuh kalau diterangkan satu-satu ya. Subuh lagi nanti. Ya, yaitu harta yang Allah telah berikan kepada kita ini akan ditanyakan dari mana kita membelanjakan dan untuk apa dibelanjakan. Sehingga yang pertama hubungannya dengan pakaian. Ya. Kita membeli baju, saya membeli baju, Mbak Ayu membeli baju, semua kita. Bahkan ini kalau kita dulu di sekolah kan menjadi kebutuhan pokok Mbak Ayu ya. Ya, primer, satu, betul. Sandang gitu ya. Ah iya betul. Ya, ini salah satunya sandang. Ya. Nah, pertanyaan pertamanya adalah untuk apa kita membeli pakaian? Kenapa? Karena ini hubungannya sangat jauh. Di mana Rasulullah menegaskan bahwa harta, pakaian termasuk ada di dalamnya merupakan bagian yang akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka ketika kita pakai baju, seperti yang diceritakan oleh Mbak Ayu tadi, kalau kita beli baju untuk menyenangkan orang yang komentari tadi, sampean klambine kok pancet sih? Iya, gak tahu ganti. Iya. Bayarannya gede. Si enom. Macam-macam lah ya, macam-macam lah. Rujukannya itu macam-macam. Iya. Kalau kita membeli baju itu untuk menyenangkan atau diperuntukkan, dipersembahkan bagi orang yang mengomentari tadi, pertanyaannya, terus lalapo? Apakah kemudian nanti kalau kita beli baju mencari orang itu loh lambiku anyar? Kan pasti tidak kan? Iya. Cuma setan kan pinter. Orang yang bicara itu mungkin sudah lupa itu. Sekali lagi hanya ungkapan spontan saja, tapi ucapan itu oleh setan diikatkan di dalam hati kita. Membekas. Iya. Dijaga itu, dibisikkan terus. Alladzi yuwaswisu fi sudurina kan setan itu. Terus membisikkan di dalam dada kita. Ayo yuk, lambimu anyar wingi ketemu arek iku meneh. Kon lambimu sik wingi pancet. Itu setan ya. Nah, kan itu. Astagfirullahaladzim. Ya kan gitu toh? Iya. Jadi pesan itu oleh setan dicatat, dimasukkan dan kemudian disegel, dibisikkan terus. Sehingga kalau kita membeli baju untuk orang itu tadi, maka berarti hanya akan menambah pertanggungjawaban kita di hadapan kita nanti tanggung jawabnya kepada Allah. Iya. Yang kedua, berarti kita beli baju itu bukan untuk melaksanakan perintah Allah menutup aurat. Untuk kebanggaan orang kan gitu. Aku nak ketemu wong cek diarani klambiku anyar, kan itu ya. Kalau aku nanti ketemu orang biar dikatakan bajuku baru. Bajumu kok bagus banget yuk. Elegan. Semacam-macam lah ya ujiannya. Branded itu ya. Beli di Eropa sebelah mana yuk. Sebelahnya Manuan. Nah itu kan begitu ya. Jadi di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita itu membeli baju itu untuk kebanggaan, untuk pamer ya, untuk ria. Pokoknya biar wah lah, dilihat orang itu biar wah. Itu masalah pasti. Dari mana masalahnya? Dari bisikan setan yang terus menggema di dalam hati kita tadi itu, sehingga kita tergoda membeli baju apapun bentuknya itu, pikirannya itu nanti orang bagaimana melihat saya. Kalau kita mendengar atau yang menjadi fokus kita komentarnya orang, kira-kira kalau ada 1.000 orang komentar apa mau 1.000 baju kita beli? Astagfirullahaladzim. Kan gitu saja kan? Juga ya. Disitulah baju itu menjadi menumpuk Mbak Ayu. Astagfirullah. Kenapa? Yang kita pikirkan adalah orang yang komentar tahun lalu itu masih berkesan ya, masih teringat di dalam perasaan kita kalau ketemu orang itu tadi. Sehingga beli baju, kita tidak mengingat lagi, kita tidak mempertimbangkan lagi bahwa setiap yang kita beli itu, setiap yang kita miliki itu ada pertanggungjawabannya. Apalagi baju itu dibeli sekali, dicantol ke, wes lali sampean. Allahu Akbar. Lupa sudah. Baru nanti berapa, enggak tahu tahun keberapa itu. Loh iya,
ternyata aku punya baju ini ya, kan itu ya. Iya, Maka sering. dari itu ya sering kan ya. Iya, sering. Astagfirullah. Maka dari itu yang kedua adalah apapun yang kita beli, apapun yang kita belanjakan, pertanyaannya adalah untuk apa kita membeli, untuk apa kita memiliki. Kan begitu saja. Kalau kita membeli, kita membelanjakan, kita membeli baju, kemudian pikirannya untuk menyenangkan orang, dia bisa kasih apa untuk kita? Apa mau ganti uang yang kita beli untuk belanja baju itu? Apakah kemudian kalau dia bertepuk tangan itu ya, satu, Mbak Ayu wapi lambene sampean, gitu ya. Baju ini Mbak Ayu stop jempol papat misalnya gitu. Terus untuk apa puji-pujian itu? Apakah kemudian menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, semakin meringankan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Hanya soal baju saja. Maka kalau baju kita sudah banyak, ya jangan nunggu jelek dikasihkan ke orang, kan itu ya, agar pertanggungjawaban kita ringan itu ya. Masa soal baju aja kita ini abot-abot pertanggungjawabannya. Segera berikan kepada orang ketika kita sudah bosan, sudah kira-kira tidak perlu atau sudah ketinggalan zaman. Oke, segera keluarkan. Jangan malah nambah almari lagi, gitu ya. Jangan menambah almari lagi. Orang ini almari ini ya beli lagi ya ini loh, nak pernah dilipat, ini kena debu misalnya gitu ya. Kapan berakhirnya tambah almari lagi? Ya Allah. Uang almari yang pertama itu baju kira-kira 5 tahun yang lalu belum dipakai lagi. Waktu manten dulu Mas. Tapi kalau sudah banyak begitu bagaimana Ustaz untuk menguranginya itu Ustaz? Apakah kalau sudah berkurang nanti juga akan tetap dihisap Ustaz? Ya, kalau ya dihisapnya pasti, tapi pertanyaannya kan sama kan? Digunakan untuk apa? Oh ya, ini baju yang dulu masih bagus saya berikan pada orang yang membutuhkan. Kan banyak kan orang di sekitar kita yang membutuhkan. Dan betapa sakitnya orang mendapat atau memperoleh baju yang sudah sobek, yang sudah kusut, yang sudah kumal gitu kan ya. Diberikan. Kan menyakitkan itu. Padahal sunnahnya memberi itu yang terbaik kan itu ya. Sementara yang kita berikan justru yang paling jelek kan itu. Dipilih, mana yang terjelek singkirkan, itu yang diberikan. Keliru lah. Mana yang kita senangi, itu yang kita berikan. Masya mestinya Allah. Kan begitu ya. Sunnahnya Ustaz. Sunnahnya. Ya Allah. Ya sudahlah, kalau belum sampai di situ, yang sudah kita bosan sajalah. Yang sudah kita bosan dipakai paling berapa kali sih kita pakai baju itu kita merasa bosan kan sudah akan bosan itu. Segera disingkirkan atau dikelompokkan pakaian yang akan diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Kan banyak sekali ya, banyak sekali orang yang sampai sobek-sobek tidak bisa beli baju. Itu kan sering kita lihat, pemulung lah atau tukang sampah di sekitar rumah kita atau tetangga kampung kita. Masya Allah, saya rasa mereka akan sangat senang jika kita beri pakaian yang masih bagus, yang masih bagus, tidak yang sudah sobek-sobek tadi itu. Jadi akhirnya tidak akan pernah terlewatkan selembar kain kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masya Allah. Sudah nggak beli-beli lagi kalau nggak tahu tujuannya Ustaz ya. Insya Allah membahagiakan suami, Alhamdulillah gitu ya Ustaz ya. Contohnya ini. Iya, contohnya daripada membahagiakan orang lain yang ternyata sudah lupa sama perkataannya. Tapi membekas di sini. Ya Masya Allah. Alhamdulillah, semoga bermanfaat kawan ya. Untuk mengurangi hisap-hisap yang ada di di lemari kita. Lemarinya dihitung langsung Ustaz. Ada berapa lemari ya di rumah? Ini ganti suami nanti. Mama dengerin itu Ustaz Mimi. Oh iya. Ayo. Ganti suaminya yang mengingatkan istri ya. Masya Allah. Zaman sekarang itu soalnya kan gampang Ustaz, tinggal klik-klik check out gitu Ustaz. Iya benar. Ya Allah, terima kasih ya Ustaz Kim. Sama-sama Mbak Ayu. Mengingatkan bagaimana betapa pentingnya selembar kain pun ternyata dihitung kawan. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.